dengan judul Menjadi Pesulap Matematika dengan Menggunakan Bentuk Aljabar. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Recording in progress. sebelum saya memulai webinar kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga narasumber kita hari ini. Untuk saya sebagai moderator adalah Tridesi Murdiana, saya guru matematika di SMP Negeri 3 Surabaya. Dan kebetulan juga merupakan pengurus MGMP Matematika Surabaya. Untuk selanjutnya, narasumber kita kali ini adalah Bapak Rahmat Surjadi, SPDMM. Beliau lahir di Surabaya. Saya ceritakan CV singkat beliau. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 1 Februari 1969. Beliau juga merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Surabaya sekaligus wakil kepala urusan kurikulum di SMP Negeri 1 Surabaya. Beliau juga ketua MGMP Matematika SMP di Kota Surabaya, sekaligus koordinator FKN Matematika Wilayah Jawa Timur untuk periode 2023 hingga 2025. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan susunan kegiatan pada hari ini. Jadi kegiatan hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi question and answer atau tanya jawab. Untuk tanya jawab akan saya buka 2 termin. Termin yang pertama akan saya buka 3 pertanyaan. Jika waktunya memungkinkan akan saya buka lagi untuk termin yang kedua. Untuk yang mau bertanya silakan bisa raise hand dengan menggunakan menekan simbol pada aplikasinya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Seperti itu, nggih. Dan untuk daftar hadir akan kami berikan di tengah-tengah acara. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan dari narasumber, saya beri sedikit bocoran. Monggo bisa disiapkan alat tulis dan kertas, karena nanti di tengah-tengah penyampaian materi akan ada sedikit kuis. Jadi monggo bisa disiapkan alat tulis dan juga kertas untuk menghitung. Baik Bapak Ibu, sesi pertama kita masuk kepada Bapak Rahmat Surjadi, SPDMM, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Tridesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang kita terima sampai hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar FKN Jawa Timur edisi 3. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, webinar kali ini itu adalah edisi yang ketiga, jadi mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ini adalah webinar yang ketiga, jadi yang dilakukan oleh FKN Jatim. Yang pertama itu 2 bulan yang lalu, yang kedua bulan lalu, dan sekarang adalah bulan Mei, kebetulan bagiannya dari Kota Surabaya. Mungkin Bapak Ibu masih belum ada yang mengenal tentang FKN. Jadi FKN itu adalah Forum Komunikasi Nasional Matematika, kemudian yang beranggotakan seluruh ketua MGMP dan mantan ketua MGMP kota dan kabupaten. Kalau yang di Jatim berarti ya komunitasnya satu Jatim. Bapak Ibu sekalian saya hormati, salah satu dari program FKN Jatim adalah tiap bulan kita mengadakan webinar dan digilir yang melakukan webinar. Yang pertama itu dari Lumajang, yang kedua dari Situbondo, nah yang ketiga ini adalah giliran dari Surabaya. Kemudian izinkan tadi sudah dikenalkan nama saya, itu adalah biodata saya, dan mungkin Bapak Ibu akan bertanya,
temanya kok unik, menjadi pesulap matematika dengan menggunakan bentuk aljabar. Jadi tujuan kita untuk webinar ini sebenarnya bukan untuk menciptakan pesulap-pesulap baru, bukan, tapi kita upayakan agar matematika itu semenarik mungkin. Seperti yang di slide, tampak yang di slide, enggak, tolong. Ya. Nah, di slide itu, inilah latar belakang kami untuk menciptakan tema. Jadi tema kita itu adalah menjadikan pesulap matematika dengan menggunakan bentuk aljabar. Pak Ibu, kenapa demikian? Ini ada alasannya. Alasannya adalah banyak siswa merasa kalau pelajaran matematika itu adalah susah. Saya ambil dalam pemberitaan di Kompas, itu ada alasan kenapa matematika itu dianggap masih sulit. Yang pertama adalah banyak hafalannya. Yang kedua, matematika masih dianggap materi yang membosankan. Bagi kita, itu matematika bukan membosankan. Justru ini adalah pandangan dari siswa. Jadi bukan siswanya yang kita salahkan, tapi kita introspeksi, kenapa kok begitu ya? Termasuk alasannya kenapa matematika susah itu karena siswa nggak berani mencoba karena takut salah. Nah, dalam pertemuan ini akan saya coba untuk merubah paradigma. Kalau yang sebelumnya itu adalah banyak hafalan, kita berharap dalam pembelajaran hari ini kita upayakan bahwa belajar itu bermakna, sehingga kesan itu sangat berkesan, sehingga lama untuk hilang dari ingatan kita. Membosankan, kita upayakan bahwa matematika itu menyenangkan. Salah satunya adalah kegiatan ini, harapan kami nanti setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini, Bapak Ibu bisa memodifikasi permainan yang akan kami sajikan. Hari ini saya akan menampilkan ada 2 permainan. Nah, ini permainan pertama. Permainan pertama itu adalah kami beri judul menebak tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Kalau hanya menggunakan, insya Allah Pak Ibu bisa. Nanti materi ini akan kami share, kami bagikan ke chatting. Kolom chatting nanti Pak Ibu bisa print, bisa digunakan untuk siswanya. Insya Allah kalau hanya menggunakan itu bisa. Permainan ini sebenarnya bisa kita gunakan ke anak-anak, kita terapkan ke anak-anak, dan kita upayakan anak-anak juga belajar. Biasanya anak-anak kalau diberi permainan pasti akan kepo. Gimana kok bisa begitu? Insya Allah hari ini akan saya paparkan supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, sekarang kita masuk ke permainannya. Bapak Ibu siapkan dulu alat tulis dan kertas untuk berhitung. Kalau pakai HP boleh, silahkan kalau pakai HP kalau menghitung. Tapi harus hati-hati menghitungnya. Nanti nggak apa-apa kalau ada yang salah, nanti kita bisa tahu bahwa ternyata ada kelemahan dan harus kita hindari. Baik, kita mulai. Nah, Bapak Ibu pasti ingat tanggal kelahirannya. Silakan tanggal kelahirannya ditambah 2. Tambahkan 2 dengan tanggal kelahiranmu. Misalkan Bapak Ibu lahir tanggal 10, silakan ditambahkan.
Saya minta Bapak Ibu yang sedang memproses menghitung untuk mengklik simbol tangan, supaya kami nanti bisa mencocokkan apakah penghitungan itu benar atau salah. Baik, saya ulangi. Tambahkan 2 dengan tanggal kelahiranmu. Sudah? Kalau sudah, misalkan tanggal 10, berarti 10 tambah 2. Begitu. Selanjutnya, hasilnya kalikan dengan 200. Nah, Bapak Ibu kalau pakai kalkulator, setelah 2 ditambahkan dengan tanggalnya, diklik sama dengan. Jangan langsung dikalikan. Jadi tadi tanggal ditambah 2 sama dengan. Gitu. Baru dikalikan 200. Setelah itu dikurangi 400. Sama dengan. Jadi setiap perintah diupayakan ditekan sama dengan. Sudah? Nah, sekarang untuk berikutnya, hasilnya bagi dengan 2. Sudah sih juga menghitung? Iya, Pak. Oke. Nanti saya juga ingin mencocokkan hasil perhitungannya Bu Desi. Saya ulangi, hasilnya bagi dengan 2 dan tambahkan dengan bulan kelahiranmu. Kalau bulan kelahirannya Februari, ya berarti ditambah 2. Kalau Oktober, berarti ditambah 10. Sudah? Lanjut. Berikutnya, jangan lupa di enter ya, di sama dengan. Hasilnya kalikan dengan 10.000. Oh, yang kuning itu keliru ya. Yang betul dikalikan 10.000. Saya ulangi, dikalikan dengan 10.000. Kemudian tambahkan dengan tahun kelahiranmu. Tahun kelahirannya 2005, begitu berarti diketik semua 2005. 4 angka. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mencocokkan hasilnya? Betul atau salah? Saya, Pak. Oh, Bu Desi ya? Iya. Bu Desi, hasilnya berapa Bu Desi? Hasilnya ketemu 22.121.988. Coba saya lihat dulu. Hasilnya adalah 22.121.980. 88. Jadi, nah, ini adalah hasil perkaliannya. Andai kata hasilnya adalah seperti ini, maka kita bagi dari 4 angka dari belakang, itu menunjukkan tahunnya. Sedangkan yang 2 angka selanjutnya, itu menunjukkan bulannya. Sedangkan yang angka di depan itu menunjukkan tanggal kelahirannya. Jadi nanti muncul ada 7 atau 8 angka. Nah, Bapak Ibu kalau nanti menghitung, kemudian ada yang bulannya itu muncul angka 13 atau lebih dari 12, berarti proses menghitungnya ada yang salah. Insya Allah kalau mereka menghitung manual
atau setiap kali mengalihkan, menjumlahkan, mengurangi, diakhiri dengan sama dengan, insya Allah benar. Karena kalkulator itu ada dua macam, ada yang sudah diprogram, perkalian itu didahulukan, kemudian penjumlahan, ada yang kalkulator itu urut sesuai dengan perintahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan dengan benar, pasti akan jawabannya sama. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada yang sudah menghitung dan benar? Bisa rasain? Sudah, Pak. Bu siapa itu ya? Bu Rifa. Bu Iva. Jawabannya berapa Bu Iva? 9.091.966. Berarti tanggal berapa Bu Desi? 9.091.000. Ulangi. 9.091.966. Oh, berarti bagaimana Bu Desi? Berarti Ibu lahir pada tanggal 9 bulan September tahun 1966. Betul. Ya. Ya, jadi ini nanti bisa diterapkan kepada anak didiknya. Tentunya Pak Ibu akan bertanya lebih, kok bisa begitu ya? Atau kita bisa mengatur, nanti tergantung kita menentukan bentuk aljabarnya. Nah, sekarang ini rahasianya. Slide-nya. Nah, ini adalah rahasianya. Rahasianya permainan ini. Jadi intinya adalah kalau kita bermain 3 variabel, nanti rumusnya adalah 1 juta kali D itu hari, ditambahkan dengan 10.000 kali bulan, ditambahkan dengan tahun. Nah, kalau Bapak Ibu mau bertanya lebih, kenapa kok dikalikan 1 juta? Karena angka hari itu letaknya di 4 jutaan. Kemudian bulan itu letaknya di puluhan ribu. Nah, kalau yang tahun itu karena tidak berada di paling kanan, maka tidak dikalikan. Nah, kalau kita misalkan menggunakan aturan atau perintah langsung kalikan hari, kalikan tanggal dengan 1 juta, kemudian tambahkan bulan dengan 10.000, tambahkan dengan tahunnya, itu paling gampang, paling mudah. Tapi tentara apa? Ketika kita mengalihkan tanggal dan 1 juta, itu akan muncul angkanya, oh di pojok sebelah sana. Dan seperti itu. Oleh karena itu perlu modifikasi atau perlu dicarikan ekivalennya. 1 juta kali D itu bisa diatur menjadi 10.000 kali 100 D. Kemudian kalau 10.000 kali M menjadi 10.000 M. Baru ditambah Y. Setelah itu, yang seperti ini, kalau kita jabarkan dalam bentuk kalimat, nah anak-anak harus bisa mengatur. Nah, insya Allah anak-anak kelas 7 akan mengerti. Misalkan, variabel D ditambahkan M dulu atau dikalikan 100.
pasti mereka mengatakan kali 100. Tinggal dikuatkan saja. Kenapa kali 100 dulu kok nggak ditambah M? Oh, karena perkalian itu didahulukan daripada penjumlahan. Setelah itu 100D ditambah M atau dikalikan 100. Nah, dikalikan 10.000. Oh, ditambah M. Kenapa tambah M? Kok nggak dikalikan 10.000? Karena ada turun, Pak. Ini dalam proses belajar ini. Jadi kegiatannya adalah main game, tapi sebenarnya kita itu dalam rangka untuk belajar tentang hierarki operasional matematika. Setelah itu baru dikalikan dengan 10.000. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kalimat sendiri dengan perintah yang seperti ini. D kali 100 ditambah M dikali 10.000 ditambah Y. Insya Allah yang anak dicoba, disuruh mencoba. Kalau seperti gini, D kali 100 ditambah M kali 10.000 tambah Y. Bagaimana ya kalimat perintahnya? Insya Allah kalau ditonton, anak-anak bisa. Kalau misalkan kita ingin lebih rumit lagi, anak ingin melibatkan tambah-tambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, salah satunya modelnya seperti ini. Jadi yang mulanya 100D itu diatur sedemikian rupa sehingga muncul pembagian. Muncullah jadilah 200 2 tambah D dikurangi 400 dibagi 2. Kalau kita urutkan menjadi kalimat matematika atau suatu pernyataan begitu, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi D itu ditambahkan 2, hasilnya baru dikalikan 200, dikurangi 400 dibagi 2, ditambah M dikali 10.000 ditambah Y. Jadi saya ulang lagi, D, M, Y itu masing-masing tanggal kelahiran, M itu adalah bulannya, Y itu adalah tahunnya. Nah, ini yang tadi saya buatkan kalimat pernyataan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan. Jadi nggak harus sama, model matematikanya bisa berbeda-beda. Kalau nanti ketemu angka yang lebih simpel, tapi masih memuat perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan, itu lebih asik bisa dipakai. Nah, kalau tadi itu adalah 3 variabel. Kalau misalkan membuat 2 variabel, tanggal dan bulan, maka rumusnya seperti ini. 100D ditambah M. Kenapa kok 100D? Pengalinya 100. Karena angka tanggal itu diletakkan di ratusan. Sehingga kalau kita modifikasi bisa seperti gini, 100D itu bisa diganti dengan 2 kali 50D ditambah M. Atau bisa kita atur lagi seperti begini. Bapak Ibu bisa memodifikasi sehingga muncul pembagian. Boleh. Nah, seperti ini. Kalau yang warna oranye itu, Bapak Ibu bisa nanti meminta siswanya untuk membuat pernyataan atau kalimat perintah. Tambahkan tanggal kelahiranmu dengan 4. Hasilnya dikalikan 50. Kemudian dikurangi 150. Berapa hasilnya? Nah, maksudnya seperti itu supaya anak-anak sudah mulai ngeklik sama dengannya. Setelah itu baru kalikan 2.
ditambah dengan bulanmu dikurangi 100. Ini akan muncul dua variabel, tanggal dan bulan. Nah, kalau ini hanya menebak satu variabel. Ini satu variabel, ini sederhana, hanya D. D itu nanti bisa diatur sedemikian rupa. Silakan nanti andai kata ingin memunculkan lengkap, ada perkalian, pembagian, dan seterusnya, Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri. Kalau kepingin yang seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat kalimat perintah sendiri. Tambahkan tanggal kelahiranmu dengan 2. Hasilnya, saya mengatakan hasilnya dengan harapan mereka itu mengklik sama dengan hasilnya dikalikan 4, kemudian dikurangi 6 hasilnya, atau kalian klik sama dengan dulu, kemudian dibagi 2, kemudian dikurangi tanggal kelahiranmu dikurangi 1. Nah, ini satu isi penugasan. Bapak Ibu, ketika saya sudah membuat seperti ini, di YouTube kok ada. Di YouTube itu ada Master Jusandi. Jusandi itu nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Ini bisa dijadikan penugasan bagi siswa. Jadi Jusandi itu menyampaikan tentang kalimat perintah. Seakan-akan dihipnotis begitu. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba membuat atau membuat bentuk aljabarnya. Kalau itu bisa, berarti sukses. Belajar hari itu berhasil. Nah, dengan kita bermain tebak-tebakan begitu, sebenarnya kita sudah belajar tentang menghitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulan. Sebenarnya kita juga belajar tentang ekuivalen bentuk aljabar. Seperti tadi 10.000 D, 1 juta D ditambah 10.000 M ditambah Y diatur sedemikian rupa. Ini sebenarnya kita sudah belajar tentang ekuivalen bentuk aljabar atau bentuk lain dari bentuk aljabar yang tadi. Kita juga dengan belajar game tadi itu, kita sebenarnya belajar untuk membuat pernyataan dari bentuk aljabar. Dan kita juga belajar tentang menggunakan operasi aljabar. Mana antara kali dan penjumlahan, mana yang didahulukan. Dan seterusnya. Jadi inilah permainan yang pertama yang saya kenalkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan saya berharap nanti dengan belajar seperti ini, pembelajaran game seperti ini, anak-anak terangsang untuk belajar tentang matematika. Bahwa matematika itu menyenangkan. Bahwa matematika itu tidak susah. Dengan bergurau, dengan bermain, kita juga sambil belajar tentang ekuivalen bentuk aljabar, operasional aljabar, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu permainan pertama. Pertanyaannya nanti saja. Bapak Ibu boleh mengklik simbol tangan, angkat tangan begitu, andai kata penjelasan saya kurang jelas atau ada hal yang perlu ditanyakan lagi. Baik, sekarang saya akan kenalkan permainan yang kedua.
Ini adalah permainan saya yang kedua. Semua materinya ada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba main-main. Di print saya juga memberikan oleh-oleh untuk bisa dimainkan kepada anaknya atau anak didiknya. Nah, ini ada beberapa hewan, ada 15 hewan. Ini Bapak Ibu bisa modifikasi yang lebih banyak begitu. Perhatikan hewan yang kamu inginkan. Misalkan, barangkali ada yang mau berinteraksi dengan kami, bisa angkat tangan. Monyet. Oh, jangan disebut dulu. Itu maksudnya Pak Yani. Ya Pak Yani tadi. Oke, sekarang tolong raise hand dulu supaya saya bisa berinteraksi dengan siapa. Bu Nani, ya. Bu Nani, tolong diperhatikan gambar-gambar ini. Dibatin saja Bu Nani. Gambar apa yang Bapak Ibu inginkan. Sudah Bu Nani? Sudah, Pak. Sudah. Saya klik. Apakah hewan tadi itu ada di sini? Maksudnya di pikiran saya? Enggak, yang tadi yang dipilih. Tadi kan ada 15 gambar. Iya. Nah, apakah gambar itu ada di sini? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Halo? Apakah ada gambarnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang saya pilih, Pak. Sekarang saya klik lagi yang kedua. Apakah ada di sini? Bukan, Pak. Masih tetap gambarnya, Pak. Tidak ada ya? Gambarnya masih tetap. Oh, ada. Ada. Oke. Ada. Apakah yang berikutnya ini ada? Ada. Ada. Ya. Berikutnya ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sebenarnya itu tadi itu gambar yang satu Pak ini ya? Mana, Pak? Ini kelihatan? Iya. Oh. Iya, betul. Betul. Jadi ini nanti di materi yang saya bagikan, Bapak Ibu bisa mainkan lewat PowerPoint. Kalau tidak, nanti kita bisa membuat pakai alat peraga. Contohnya seperti ini. Nanti saya tunjukkan rahasianya. Lihat enggak? Ini saya stop dulu. Misalkan nanti yang di PowerPoint bisa di print dalam bentuk PDF itu, silakan di print. Nanti apa itu bisa melihat ini. Apakah ada gambar di sini yang kamu inginkan? Kalau dia sudah menunjukkan, oke, ada. Lalu tunjukkan yang ini. Nggak ada. Ada, saya sisihkan. Ada, saya sisihkan. Tidak ada, saya sisihkan. Di sini itu sebenarnya di PowerPoint nanti supaya Ibu lebih mudah itu sudah saya tulis sih. Nanti minta tolong bisa dibantu untuk share materi ya di chat kolom. Nah, di PowerPoint itu sudah kami tulis sih. Ada tulisan angka kecil di sini. 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 kalau saya tambahkan itu adalah 6. Jadi Bapak Ibu bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kucing ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Yang satu lagi percobaan. Atau kita coba lagi.
Bingung, Pak. Bingung? Oke, nggak apa-apa. Tes Memang lagi. harus dicoba yang untuk yang kedua kalinya. Saya ada yang angkat tangan membantu untuk berkomunikasi dengan kami. Silahkan Bapak Ibu bisa klik tombol tangan, raise hand. Ini pada Bapak Suharyono. Suharyono. Ya. Saya pakai manual ya. Kelihatan nggak Pak ya? Sorry. Ini saya tunjukkan yang lengkap dulu. Ada gambar yang lengkap. Kelihatan Pak? Nggak kelihatan. Oh ya. Entar. Ini gambar lengkapnya. Ya itu ada. Ya. Oke, ada ya. Apakah hewan ini ada? Ada. Ada. Bapak Ibu, kodenya di sini. Ada angka di sini. Ada. Berarti dibatin Pak. 1 tambah berapa ya? Apakah hewan ini ada? Ada. 2. Ini kan ada angka 2 Pak ya? Oke. 1 tambah 2, 3. Apakah ada di sini? Ada, Pak. 1 tambah 2 tambah 4, 7. Apakah ada di sini? Ada. 7 tambah 8, 15. Berarti yang tadi itu ditunjuk. Tinggal ngitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 15 itu adalah sapi. Nah tentunya Bapak Ibu, masalah itu ya ceritanya kok jadi seperti itu. Nah, ini saya paparkan lewat, sebenarnya awalnya dari sini Pak. Ini bermain nomor. Ini mainan saya ketika SD kelas 4. Ketika ada orang jualan kartu, begitu saya sangat tertarik. Tanggal kelahiran mono enggak nang kene. Saya tertarik, kepingin diajari. Tapi enggak boleh, karena belum beli kartu itu. Padahal kartu hanya ditulis tangan. Akhirnya saya beli, enggak jajan hari itu, saya beli, saya pelajari. Oh, ternyata seperti ini. Sekarang ada PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya sama saja seperti ini. Jadi ini saya share screen. Andai kata saya menginginkan angka 10, oke, lanjut. Apakah 10 ada? Enggak ada, lanjut. 10 adakah ini? Ada. Kalian Bapak Ibu perhatikan yang ini, angka yang pertama, 2. Apakah angka yang diinginkan ada di sini? Tidak ada. Lanjut. Apakah ada? Ada. 2 tadi itu tambahkan dengan 8. 10. Saya menebak, klik 10. Oh, ini dibuat model hyperlink ya. Nanti insya Allah ini materi saya bagikan, Bapak Ibu bisa memainkan. Yang penting kan bisa tahu caranya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini bisa, kalau dulu nanti juga saya bagikan kartu. Nah, seperti gini. Ini ada kartu. Bisa diguntingi begitu, nanti tinggal menunjukkan. Nah, ini ada guntingan. Tinggal nanti mainan sama anak-anak. Ada enggak ini? Ada. Atau enggak ada gitu ya. Dan seterusnya. Nanti yang paling penting adalah angka pertama itu dijumlahkan. Itulah angka yang kita tebak. Lalu kalau ada pertanyaan, lalu ada apa hubungannya dengan yang hewan? Hewan itu lebih menarik Pak. Misalkan seperti itu. Dan nanti yang model seperti gini, saya share screen. Nah, yang model seperti ini,
nomor 1, kita membuat daftarnya dulu. Nomor 1 itu diganti dengan misalkan kambing. Setiap nomor 1 yang ada di situ diganti kambing. Nomor 2 saya ganti dengan lebah. Nomor 3, semua angka nomor 3 itu diganti dengan kerbau. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau saya ganti, saya tampilkan yang hewan tadi. Kalau saya tampilkan, nah ini sebenarnya ini adalah sama saja dengan tadi. Kalau ini saya tarik akan kelihatan nomor 1. Setiap nomor 1 saya ganti dengan kambing. Setiap nomor hanya 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengembangkan, kalau ini kan hanya sampai 15. Kalau ingin mengembangkan lebih, nanti bisa itu sudah saya buatkan di materi, itu sudah ada, tinggal nanti Bapak Ibu gunakan saja. Kalau ingin membuat lebih dari 15, caranya seperti ini. Ini sengaja nggak saya teruskan supaya nanti Bapak Ibu tahu proses pembuatannya. Ini yang terakhir 28. Kalau 29 itu merupakan gabungan dari 16 dan berapa Bu? 16 dan 13. Jadi ini saya tulisi 29, 13. 13 itu gabungan dengan 8, 4, 8 dan 5. 5 enggak ada. 4 dan 1. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya 30. 30 itu merupakan gabungan dari 16 dengan 14. 14 itu 8 dengan 6. Ini 30, 6 enggak ada. 6 itu 4 dengan 2. Ini 30. Ini ganti 30. Begitu. Kemudian terakhir 31. Kok di sini? 31 itu gabungan dari 16 kurang 15. 15 itu 8 dengan 7. 8 dengan 7. 7 enggak ada, maka gabungan dari 4 dan 3 dan 1. Nah, seperti ini. Terus bagaimana kalau 32? Ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 8 tambah 2 tambah 16 tambah 4 itu mentok 31. Nah, kalau 32 maka kita harus membuat sendiri. Kalau tadi 32. Kalau mereka mengingat 32 ya satu-satunya yang ini, kartu nomor 6 ini.
Kalau 33 berarti 32 dengan 1. Satunya taruh di atas. Ini 32 dan seterusnya. Jadi apa itu bisa membuat lebih dari 60 jadi 64, 63. Jadi seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba belajar. Kalau siswa SD misalkan bisa secara nggak sengaja anak-anak itu belajar penjumlahan. Sebenarnya ini adalah materi halangan guna. Baik, saya rasa sementara itu kalau ada yang ingin menanyai bertanya silakan saya kembalikan kepada Bu Desi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat untuk pemaparannya. Sekarang semua guru matematika bisa menjadi pesulap, pesulap. Nah, jadi tinggal memodifikasi bentuk-bentuk aljabar yang digunakan. Jadi kita bisa merubah paradigma murid yang mengatakan bahwa matematika itu horor, matematika itu membosankan, menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Untuk berikutnya adalah sesi question and answer, tanya jawab. Untuk termin pertama saya buka 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dengan mengeklik simbol tangan, atau boleh juga untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat. Sebelumnya saya ingatkan, Bapak Ibu bisa mengisi link absensi yang sudah di-share pada kolom chat. Silakan diisi absensinya, dan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, atau bisa juga untuk mengetik di kolom chat. Silahkan, monggo yang ingin bertanya bisa terkait dengan materi yang setelah disampaikan atau kira-kira ide lain untuk menjadi pesulap. Baik, yang pertama Pak Suharyono, boleh silakan Pak menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Moderator Bendahara MGMP Kabupaten Ahmad, Ketua FKN Jawa Timur ya, luar biasa pemaparannya. Ini bisa kita katakan matematika yang mengembirakan seperti itu. Jadi kalau seumpamanya ini implementasikan di dalam satu proses pembelajaran ya, anak-anak dikala katakanlah agak panas ya karena berpikir di matematika, bisa kita bermain dalam bentuk ini. Apalagi ini yang disampaikan oleh Bapak Ketua SHN sebenarnya belajar tapi secara tidak langsung, mungkin dalam operasi penjumlahan. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak, saya sempat lost tadi data, kehabisan data untuk menentukan yang itu Pak, menentukan yang tanggal lahir dengan tahun lahir. Ada 2 variabel. Mohon untuk disampaikan. Kurang jelas Pak, putus-putus suaranya. Oh, untuk yang itu Pak, jelas Pak Rahmat. Oke, apa seperti ini nggih Pak Suharyono? Bapak menginginkan untuk diterangkan kembali tentang bagaimana menentukan tanggal lahir yang 2 variabel, nggih? Nggih, benar. Tanggal lahir tahun apa itu? Nggih. Nggih, benar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Suharyono, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bapak tadi kehilangan sedikit informasi tentang bagaimana cara menentukan tanggal lahir, di mana yang ada dua variabel, Pak Rahmat. Monggo Pak, silahkan untuk diberi respon. Dua variabel. Ya. Oke. Tanggal lahir. Oke, saya share lewat ini. Ini yang 3 variabel. Kalau yang 2 variabel, berarti rumus dasarnya adalah 100D ditambah M. Ada 2 variabel. D itu adalah tanggal kelahiran, sedangkan M itu adalah bulannya. Kenapa kalikan 100? Karena bulan ini paling banyak 2 digit. Maka 100D. 100D ditambah M itu bisa kita rubah menjadi seperti ini. Bapak Ibu bisa merubah yang lainnya, bentuk lain. 50D itu bisa saya modifikasi lagi, bentuknya seperti ini. Ini penulisan sesuai dengan aljabar. Ini kalau dikalikan 50D, ini kalikan 200. Saya kurangi 150. Berarti masih tersisa 50. Kan begitu. Nah, nanti ini dikalikan 2. Dikalikan 2. Yang tadi itu kurang 50 dikalikan 2, jadi lebih, menjadi berapa tadi itu? Lebih 100. Maka di sini nanti dikurangi dengan 100. Kalau kita cek lagi, ini adalah 50D kalikan 2 itu 100. Ini kalikan ini 50 kali 4 itu 200. Jadi nanti bisa lagi ya. Insya Allah sudah benar. Silakan nanti dicek lagi. Penulisan seperti ini nanti bisa dibuat secara urut begitu. Ya, dibuat secara urut. Nanti muncul, lalu dibuatlah kalimat perintah. Tanggal kelahiran, tambahkan 4 dengan tanggal kelahiranmu misalkan, dan seterusnya. Oke, sudah Pak. Ya. Oke, bagaimana Pak Suharyono penjelasan dari Pak Rahmat? Apa sudah bisa diterima? Mungkin bisa dicoba di sini, Bu. Tanggal lahir saya. Oh, dicoba. Oke. Oke. Berarti berapa Pak hasilnya Pak? Saya itu. Kita coba ya. Saya sambil ngecek lagi kuadratnya. Bapak Ibu bisa bantu cek ya. Pak itu rumusnya salah Pak, ya berarti kita benarkan. Jadi kalau saya tulis jadi yang pertama adalah tambahkan 4 dengan tanggal lahirmu. Sudah. Sudah, Pak. Hasilnya kalikan dengan aku. Dikalikan 50. Kalikan 50. Oke. Berarti
Sudah? Ampun. Kurangi dengan 150. Ampun. Hasilnya kalikan dengan 2. Kalikan 2. Ampun. Kemudian tambahkan dengan bulan kelahiranmu. Bulan kelahiran ya, Pak. Ya, bulan kelahiran. Oke. Hasilnya Ampun. kurangi dengan 100. Sudah, Pak? Betul? Oke. Betul. Alhamdulillah. Berapa Pak hasilnya Pak? Ya, Bentar. Hasilnya kok Pak? Ini hasilnya kok Pak ya? Masih hasilnya ratusan. berapa? 397. Berapa? 397. 397. Ribuan kan ini mungkin tanggal dan belum tahu. Adakah yang ikut menghitung yang betul? Iya Pak, saya Pak. Siapa Ibu Titim? Putih. Iya, saya hasilnya 1507 dan itu benar menunjukkan tanggal dan bulan. Berapa? Berapa Bu Titim? Bisa diulang? 1507. 1507. 507. Ya. Dari tanggal 15 bulan 7. Iya, saya juga benar. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika nanti ini diperagakan ke siswanya, loh kok nggak sama Pak? Ada beberapa yang betul, ada beberapa yang salah. Itu karena ketika mereka menggunakan kalkulator, itu tidak diakhiri dengan sama dengan. Jadi dia terus saja. Ditambahkan 4, ya. Tanggal tambah 4, terus dikalikan 50, dan seterusnya. Jadi ada kalkulator yang 2 ditambah 2 dikali 10, ada yang ketemu 14, ada yang ketemu 22. Saya ulangi, 2 ditambah 2 ditambah 10 kali 10, itu ada yang ketemu 14, ada yang ketemu 22. Nah itu kalau kita memandu anak-anak, setiap perintah itu lebih baik diakhiri dengan sama dengan, supaya terjumlahkan. Kadang-kadang ada anak yang ini belum saya klik sama dengan, sudah kelihatan tuh hasilnya. Nah kalau itu dilanjutkan dengan penjumlahan, dia memilih perkalian, mengalihkan dulu. Jadi seperti itu. Nanti Pak Suharyono nanti kira-kira salahnya di mana gitu Pak? Ini tadi ada di kolom chat ada yang memberikan hasil Bu Nur Hikmah 2010, berarti beliau lahir tanggal 20 bulan 10 nggih, benar. Cek lagi, Bu. Dalam? Iya Pak. Nggih. Monggo Pak Suharyono. Apa diulang lagi Pak untuk prosesnya? Iya, Oh, masih penasaran. penasaran saya ini. Penasaran ya Pak. Daripada nanti nggak bisa tidur. Kita mulai dulu dengan tambahkan 4 dengan tanggal kelahiranmu. Oke. Ampun. Sama dengan. Sama dengan. Kalau sudah muncul hasilnya, kalikan dengan 50. Ya. Nah kalau ini lupa sama dengannya, sebenarnya nggak apa-apa, karena perkalian. Tapi kalau lebih amannya, klik sama dengan. Terus
kurangi dengan 150. Kalau 150 itu sama dengan hasilnya kalikan dengan 2 sama dengan. Kemudian tambahkan dengan bulan kelahiranmu. Bulan. Sampai. Kalau jadi berarti 1. Hasilnya dikurangi 100. Apakah beda dengan hasil yang sebelumnya? Dikurangi ya, Pak? Ya, dikurangi 100. Oh. Oh iya benar. Berarti benar nggak ya? Alhamdulillah. Pak, ini ada yang berkomentar di kolom chat bahwa kalau tanggalnya di bawah 10, keluarnya hasil akhirnya adalah ratusan. Tapi kalau tanggalnya... Iya, betul. Ya ini ada yang berkomentar lagi di kolom chat. Kalau tanggalnya di bawah 10, keluarnya ratusan hasilnya. Sedangkan kalau tanggalnya di atas 10, berarti keluarnya ribuan. Begitu ya Pak ya? Untuk yang 2 variabel. Betul. Iya, betul. Ada yang muncul 3 digit, ada yang muncul 4 digit. Gitu. 3 digit ini, Pak. Kalau 3 digit itu berarti tanggalnya itu di bawah 10. Tanggal lahirnya di bawah 10. Seperti ini 397. 3-nya ini kan 3 digit ya. Berarti tanggalnya itu 1 di bawah 10. Kalau tanggalnya 15, nanti dia akan muncul 4 digit. 1407. Jadi begitu. Baik, Pak Suharyono, sudah jelas nggih Pak? Nggih, Bu. Makasih, Bu. Nggih, sami-sami Pak, terima kasih. Silahkan, saya buka lagi untuk pertanyaan yang kedua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau mengetik pertanyaan pada kolom chat. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, monggo bisa mengisi absensi yang linknya sudah dibagikan pada kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk bertanya kepada narasumber kita. Silahkan. Baik, ada Ibu Hari Gantiani. Ibu, monggo silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya mengamati dari yang tahap pertama di rumus yang pertama itu, nggih. Mana ya? Tadi saya screenshot ya. Terus kan ada tahapan yang kedua dari rumus pertama itu ada rumus kedua yang diturunkan dari rumus pertama. Nah, ketika misalnya kita ubah yang berbeda dengan yang rumus kedua yang Bapak tadi berikan, itu sebenarnya berarti bisa nggih Pak nggih? Kita modifikasi sendiri. Tadi kan ada yang 2 kali 50D itu ya, 50D. Nah, berarti misalnya kita ubah menjadi 4 kali 25D itu juga kan bisa nggih Pak? Iya. Dan turunannya juga seperti itu. Misalnya dari 25-nya nanti kita 21 tambah 4 kayak gitu berarti bisa juga nggih Pak? Maksudnya itu tidak harus sama yang tadi disampaikan di step 2 dan 3 dan seterusnya. Kalau mungkin di yang rumus awal yang pertama itu yang jadi poin pentingnya. Apakah begitu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hari Gantiani. Jadi beliau menanyakan apakah rumus turunan yang sudah dicontohkan oleh Pak Rahmat bisa dimodifikasi dalam bentuk aljabar yang lainnya. Seperti itu ya Bu. Ya, Pak Rahmat silahkan. Ya. Terima kasih Bu Hari. Memang seperti itu. Jadi yang penting adalah rumus yang atas itu kita bisa menulis ekivalennya, bentuk lainnya. 100
tadi 100 kalikan tanggal 100 itu bisa kita modifikasi dengan cara misalkan 50 kali 2 itu 100. Jadi silahkan dimodifikasi asalkan itu sama. Nah ini kan sama aja dengan kita mengajari anak untuk membuat ekuivalennya. Jadi anak misalkan dengan siswa lakukan saja nggak apa-apa. Nanti setelah itu biasanya anak kan takut, Pak, ini salah tah atau bener tah gitu. Nggak apa-apa, lakukan. Coba dites dengan temannya, dicoba dengan temannya. Bener enggak? Salah menghitung atau salah rumusnya ya. Coba yang lainnya dengan siswa. Ternyata dari beberapa orang salah. Lalu ibu bisa nyampaikan, kalau sudah dicek nanti bisa tunjukkan saya. Karena anak itu kalau berhasil menemukan dan bisa menentukan tanggal dan bulannya, itu luar biasa penghargaannya. Jadi biarkan mereka mencoba, temukan, jangan dibantu dulu. Kalau dia sudah nyerah, katakanlah, dibantu, bisa, itu akan lebih bagus. Jadi intinya tadi benar Bu Hari, tadi bisa silakan dimodifikasi, bentuk aljabarnya bisa bervariasi, tergantung kita memodifikasi. Sudah Pak. Ya. Oke, bagaimana Bu Hari? Nggih. Sudah jelas ya? Sudah jelas sekali, dan itu akan sangat menumbuhkan kreativitas dari anak-anak untuk mengembangkan perkalian pembagian dalam aplikasi rumus-rumus, kemudian menjadi aplikasi dalam penebakan tadi, dan dia akan sangat senang mungkin dengan hal ini. Nggih, terima kasih banyak Bapak. Ini info dari Betul sekali ya Bu. Oke, jadi anak-anak akan lebih tertantang di sini nanti untuk anak bisa memodifikasi bentuk aljabar yang sangat bisa luas kan menghasilkan. pemikirannya anak-anak nanti. Rumusnya menjadi sangat banyak. Oke, terima kasih Bapak. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hari Gantiani untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya tadi ada yang angkat tangan. Monggo silakan yang angkat tangan. Nah Bu, ada Bu Titim Diana, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mbak, saya tadi memang sama dengan Ibu Hari. Jadi kita memberi kesempatan, maksudnya di sini berarti kita memberi kesempatan siswa untuk menemukan sendiri rumus atau aljabar yang mereka punya. Jadi kita memberi contoh, setelah itu kita biarkan mereka menemukan sendiri, begitu nih Pak Bu Hari tadi. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di Bu Hari, jadi tadi kan ada rumus kalau misalkan dua variabel, tadi rumusnya adalah 100 dikalikan tanggalnya ditambah dengan bulannya atau M. Nah gitu. Dari rumus dasar itu nanti apa itu bisa atur modifikasi sendiri. Mohon maaf Pak Rahmat, mungkin bisa diberikan satu contoh bentuk modifikasi yang lain selain yang Pak Rahmat tampilkan tadi langsung di slide yang tadi Pak. Tadi kan dari induknya 100D plus M, kita menggunakan mencoba memodifikasi bentuk yang lainnya sebagai contoh lain. Kalau tadi kan sudah ya? Iya. Sekarang misalkan kita lain, membuat yang baru. Ya, kita anggap sebagai siswa Pak. Siswa yang untuk mengubah, bagikan ini kan contohnya 100D diubah menjadi 2 dikali 50D. Mungkin saya ingin mengubah ke bentuk yang lain, contoh yang lainnya seperti itu. Ini kemarin saya buat gini, ini puasa 30 hari ini. Iya, Ramadan. Jadi misalkan saya bisa rubah menjadi 25 kali M kali D. Nah, seperti ini. Jangan lupa M-nya disertakan. 25 itu
bisa 25D itu bisa saya atur lagi menjadi 4 buka kurung 5 kali 5 misalnya. Kan begini ya. Iya. Harusnya ini saya tambahi dengan lain, angka lain. Pak, berlebih Pak. Ya nanti kita kurangi. Kuranginnya nanti saja misalkan. Berarti kita harus mengingat ini sudah berlebih 5 ya Pak ya? Iya. Ini benar ya? 5 dikali 4. Lebihnya berarti 20. Nah, ini lebihnya 20. Oh ya. Kalau gitu saya kurangi 15. Lupa saya kurang Pak. Ya nanti dikurangi lagi misalkan. Oh keliru ya? Iya Pak. Enggak keliru. Kalau ini misalkan, kalau dari sini kan lebih 5. Saya kurangi 2 lah. Berarti tinggal sampai di sini adalah 25D 5 kurangi 2 3. Masih lebih 3 kalikan 4 12. 12. Berarti kelebihan 12. Iya. Gitu kan? Betul. Harus saya kurangi 12. Habis kan? Tinggal 100D. Setelah itu ditambah dengan M. Gitu. Tapi saya lebih suka M-nya jangan belakangan. Nanti kelihatan sudah sempurna, belakangnya 00 tinggal dimasukkan. Baik, taruh di depannya. Pengurangan dan penjumlahan itu kan sama statusnya. Nah, begini. Ditambah M baru dikurangi. 12. Ketika ditambah M itu masih belum sempurna tanggalnya, hasilnya. Lalu kalau dikurangi dengan 12 maka akan sempurna, tertata tanggalnya di 2 digit paling kanan, kemudian selanjutnya adalah bulannya. Begitu. Kemudian bisa dipahami. Oke, bagaimana Bu Titim untuk penjelasan dari Pak Rahmat? Ini sudah ada contoh. Oke, seperti itu yang dimaksudkan Bu Titim. Nah, maksud saya begini, ya benar. Maksud saya gini, bolehkah kita meminta siswa yang memodifikasi itu, mungkin secara kelompok memodifikasi bentuk aljabar ini, jadi mereka menemukan sendiri modifikasi yang lain, boleh nggih Pak nantinya? Justru itu yang diharapkan. Jadi kalau itu dianggap sulit bagi anak, mungkin kelompok, dibuat model kelompok yang saling mengisi. Nanti di situ pasti ada saling diskusi. Bisa, Bu. Jadi ini adalah bagian dari belajar ekivalen. Begitu ya Bu Titim. Adalah Bu Desi. Ya, sami-sami Bu Titim. Jadi sangat boleh Bu untuk misalkan diberikan kepada siswa, kemudian kita meminta mereka untuk memodifikasi baik secara individu ataupun secara kelompok. Namun nanti hasilnya tetap harus kita yang cek ulang untuk tingkat kebenarannya seperti itu. Oke. Termin pertama sudah selesai untuk tanya jawab, namun masih ada waktu, maka saya buka untuk termin kedua. Di sini sudah ada yang bertanya Pak Rahmat melalui kolom chat, saya bacakan G. Ini dari Ibu Eni Sulistiorini. Beliau bertanya bagaimana sih Pak caranya membuat kartu bilangan dari awal. Tadi kan Pak Rahmat kan sudah mencontohkan untuk membuat kartu bilangan, namun sudah ada dan melanjutkan G. Ini asalnya dari awal itu seperti apa untuk membuat kartu bilangan seperti itu Pak. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih. Saya tampilkan tebak nomor. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita awali dengan angka 1. Sorry, maaf. Ini pertama saya awali dengan angka 1. Bapak Ibu, abaikan ini seakan-akan nggak ada ya. Abaikan semuanya, hanya ada angka 1. Kalau 2, saya membuat angka 2. Abaikan ini tidak ada. Kalau 3, ini ada 1, ada 2. Kalau 3, berarti kita menciptakan 3 itu letaknya di
ikut anggotanya nomor 1 dan ikut anggotanya nomor 2. Jadi ketika ini dipapangkan, dia milih nomor 3, dia ada di sini, ketua kelompok 2 dan ketua kelompoknya 1, tinggal menjumlahkan. Kalau 4, ini ada 1, ada 2. 4 nggak bisa. Maka kita ciptakan lagi angka 4. Angka bejaan ini nggak ada semuanya. Nah kalau 5 ini kita tempelkan. 5 itu adalah hasil jumlah 4 dengan 1. Maka 5 itu ditempelkan di 4 dan ditempelkan menjadi anggotanya nomor 1. Kalau 6 itu 2 dengan 4. Kalau 7 itu gabungan dari angka 1, pasti ada angka 7 di sini, 2, ada angka 7 di situ, 4, juga ada angka 7. Kalau 8 nggak bisa, maka dibuatkan lagi angka 8. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Bagaimana Ibu Eni Sulistarini mungkin bisa menanggapi respon dari Pak Rahmat? Mungkin bisa di on. Ya, sudah paham. Nggih, sudah nggih, Bu. Nggih, sudah. Silahkan, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi terkait bagaimana asal-muasal dari sulapan-sulapan yang sudah ditampilkan oleh Pak Rahmat tadi. Silahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih 6 menit, silahkan. Ini Pak Suharyono lagi mau bertanya nggih, Pak? Halo, nggih, Pak Suharyono. Makasih, Bu. Oh iya, Pak, monggo. Karena yang lain belum ada yang raise hand, Pak Suharyono mau bertanya, monggo Pak, dipersilahkan. Sekarang saya ingin tahu yang 3 variabel, Bu. Oh, masih dalam pertanyaan yang sama ya, Pak, yang menyambung tadi, yang tebak tanggal bulan tahun kelahiran, nggih. Nggih. Saya ingin tahu polanya. Yang 2 variabel itu polanya seperti itu, yang 3 variabel coba. Oke, tadi sudah dijelaskan yang pola yang tanggal lahir 2 variabel Pak Rahmat. Sekarang Pak Suharyono penasaran, ingin tahu bagaimana pola atau bentuk aljabar dari tebak tanggal, bulan, dan tahun lahir. Jadi ada 3 variabel. Monggo, Pak. Yang 3 variabel. Nah, ini 3 variabel. Pertama, kita harus bisa punya punya rencana. Nanti yang terakhir itu tahun itu berapa digit. Itu dulu. Ada yang menggunakan 2 digit, ada yang menggunakan 4 digit. Yang saya pakai 4 digit. Kemudian di sini itu pasti 2 digit. Nah, kalau ini adalah 2 digit. Tanggal itu posisinya di jutaan. Berarti diikuti oleh 6 0. Saya masuk ke sini, maka di sini adalah tanggal itu dikalikan dengan 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena ingin digit tanggal itu posisinya di angka ke-7. Dihitung dari sebelah kanan. Itu. Kemudian baru bulan. Bulan itu posisinya adalah angka yang ke-5. Digit ke-5 dari, kalau dihitung dari sebelah kanan. Maka disertai pengalinya adalah
nolnya 4 atau ada 5 digit 10.000 dan seterusnya. Kalau ini, kalau tahun kan belakangan, jadi nggak dikalikan. Nanti bisa jadi Bapak Ibu memodifikasi. Kalau begitu saya bisa membuat 4 variabel, Pak. Satunya hari. Berarti nanti saya definisikan dulu. Minggu itu 1, Senin itu adalah 2, Selasa itu 3, dan seterusnya. Kalau misalkan hari itu diletakkan di sebelah kiri, maka kita bisa menghitung bahwa dia di posisi ditambah 2 nol lagi. Misalkan ini ya, ada 1, kalau tadi itu seperti gini, maka ini harus sampai tambah 1 lagi. Nah, Bapak itu bisa memodifikasi, tambah dengan hari itu aja ya. Nah, begitu. Bapak itu bisa menambah seperti itu. Enggak, 2 Pak. Nolnya nggak bukan 1 kan, kadang hari yang tanggal ada 2 digit. Ditambahi 02 ya. Oke, sorry, saya keliru. Ditambahi 02 karena tanggal itu paling banyak adalah 2 digit. Kalau Bapak Ibu bisa melihat tak tulis di bawah seluruh. Nah, ini adalah supaya Bapak Ibu bisa melihat polanya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Jadi yang ditanyakan kan polanya. Nah, sekarang kalau misalkan kalau tanggal, bulan, tahun, berarti ini dihilangkan. Kalau misalkan bulan dan tanggal dan bulan saja, ini adalah bulan. Bulan itu 2 digit. Ini dikasih 0, nggak pakai pengali. Kemudian harus disediakan 2 tempat untuk bulan. Maka seperti ini. Sambil dibantu Bu Desi ya, mengkoreksi. Kalau hanya tanggal, ya D gitu saja. Seperti ini. Ya. Oke, bagaimana Pak Suharyono? Ini adalah bentuk induk-induk dari bagaimana menebak hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Jadi jika ada 4 variabel, jika mengikuti hari, tapi kita bikin kesepakatan dulu bahwa siapa yang dinamakan hari pertama, minggu atau Senin seperti itu, dan seterusnya. Kemudian tadi ada yang 3 variabel, kemudian ada yang 2 variabel, cukup untuk tanggal dan bulan saja, dan kalau untuk tanggal saja cukup 1 variabel. Oke, Pak Suharyono. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih nggih, Bapak. Sudah ya, Pak? Ya. Nggih, Bapak Ibu semuanya, waktunya sudah hampir final. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk responnya Bapak Rahmat. Jadi untuk closing statement kita pada webinar kali ini adalah bagaimana cara kita seorang guru harus bisa menjadi guru yang kreatif, dengan salah satunya menjadi seorang pesulap dengan memanfaatkan
materi matematika itu sendiri, yaitu di sini diberikan contoh oleh Pak Rahmat adalah materi bentuk aljabar. Jadi untuk apa? Agar kita bisa merubah mindset siswa dari pembelajaran matematika yang seolah-olah menakutkan, yang seolah-olah sangat sulit, menjadi suatu pembelajaran matematika yang menyenangkan. Jadi ketika seseorang siswa sudah bisa menikmati pembelajaran itu, maka insya Allah hasil yang diperoleh juga akan maksimal, akan baik seperti itu. Baik, webinar kali ini saya akhiri. Sebelum saya mohon izin untuk mendokumentasikan untuk webinar kali ini. Monggo Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya semuanya. Jadi saya mau mengambil foto bahwa semuanya bisa tampil sehingga akan bagus terlihat. Oke, monggo silahkan bisa dibuka semua kameranya untuk saya screenshot untuk sebagai dokumentasi. Masih ada yang tertutup kameranya. Baik, saya ambil fotonya 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin ada slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih pada panjenengan semua yang sudah mengikuti acara webinar kali ini mulai awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat menginspirasi kita sebagai guru agar menjadi guru yang lebih kreatif dan kita bisa mengambil banyak manfaat dari webinar kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.